Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya ibu. Ibuku itu adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahim. Ibuku itu adalah orang yang senantiasa menghormati tamu." Ini kan amalan-amalan Islam ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan dia juga banyak berbuat kebaikan seperti ini, seperti itu. Tetapi kemudian dia meninggal di masa jahiliyah. Fadzalika wa hal dzalika nafimuha syai'an. Apakah yang mereka lakukan, yang dia lakukan oleh ibuku itu bermanfaat untuknya? Terus takut mengerti apa yang dia lakukan di masa jahiliyah dulu, amalan-amalan kebaikan itu akan bermanfaat ya Rasulullah. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah, la tidak. Jadi ini juga menunjukkan satu amalan kebaikan atau amalan kebaikan bentuknya apa saja yang disebutkan di dalam Islam, entah itu bentuknya menghormati tamu, tali silaturahim, amalan kebaikan manusia, tapi kemudian sisi agama dan akidahnya bukan Islam, maka tidak diterima. Penafsiran Hasan Basri. Sekarang menurut penafsiran Hasan Basri, Abu Aliyah, Ikrimah, kemudian Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, "Idzan nufusu zuwijat," adalah zuwijat bil abdan, zawajal mu'minuna bihuril ain. Maksudnya adalah orang-orang beriman nanti kemudian diperistrikan dengan bidadari-bidadari surga. Ini maksud menurut Hasan Basri. Menurut Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Sa'bi, kemudian Abu Aliyah, maksud dari kalimat idzan nufusu zuwijat, orang-orang beriman masuk ke dalam surga nanti diperistrikan dengan bidadari-bidadari surga yang matanya kemudian indah, bihuril ain. Wa zawjul kafiruna, dan kemudian orang-orang kafir nanti kemudian akan dipasangkan dengan setan-setan di dalam neraka. Nanti orang kafir pasang setan-setan di dalam neraka. Masya Allah ya. Orang bakal sedih, anak gantinya bidadari surga. Ini maksud dari kalimat wa idzan nufusu zuwijat. Dan berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila al-mau'udatu, bayi-bayi perempuan, maksudnya adalah bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup, su'ilat, dia akan ditanya atau dia ditanya. Bi ayyi dzambin, dengan dosa apakah bayi-bayi perempuan itu qutilat, dibunuh. Berarti dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah kelak akan ditanya, dosa apakah mereka dikubur hidup-hidup, dibunuh. Hakadha qiraatul jumhur, maka yang seperti ini bacaan dari jumhur, su'ilat. Wal mau'udatu hiya allati kana ahlul jahiliyah yadasunaha fitrabi karahiyatal banati. Kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa dulu, jika mereka memiliki anak-anak perempuan, mereka itu menganggap kehinaan sehingga mereka benci. Wong Arab jahiliyah kalau suatu saat istrinya melahirkan anak perempuan itu benci. Sampai saking bencinya mereka sering mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Contohnya adalah Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan pernah ia bawa anak perempuannya di tanah lapang, sebelumnya telah digali galian yang dalam. Lantas kemudian dikumpulkan orang-orang, lantas kemudian ditunjukkan anak perempuannya. Begitu kemudian anak perempuan ditunjukkan, langsung dimasukkan ke lubang itu, kemudian ditimbun dengan tanah. Padahal tangannya dan suara ceritanya sambil memegang kedua kaki Umar bin Khattab tetap saja
dikubur hidup-hidup. Kini nang zaman jadi makanya kalau dalam riwayat yang lain, tatkala Umar bin Khattab membaca firman Allah ayat ini, dia menangis. Soalnya pakai dengan anaknya. Dia kalau membaca firman Allah ayat ini, dia menangis. Apalagi pada kalimat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sekalipun setelah masuk Islam, dosa yang seperti ini dimaafkan, dihapuskan oleh Allah. Bayangkan lah, kan tegel ya. Karena mereka itu menganggap kehinaan. Padahal kalau dalam Islam, anak perempuan juga merupakan kemuliaan. Bahkan ada piagam tersendiri dari Rasulullah melalui hadis. Barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 meninggal, dalam riwayat yang lain 3, maka untuknya surga. Wong wedon mengeluarkan bayi perempuan meninggal 2 atau 3, maka jaminannya adalah surga. Kalau dalam hadis kan seperti itu. Ini sebagai keistimewaan anak-anak perempuan. Dan kemudian fayaumul qiyamah, pada hari kiamat, tus'alu al-mau'udatu ala ayyi dzambin qutilat. Kelak pada hari kiamat, bayi-bayi yang dulu dikubur hidup-hidup kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha. Yaitu kelak akan ditanyakan kepada pelaku-pelaku yang pernah mengubur anak hidup-hidup. Wa idza su'ila al-madlumu fama dhanna dhalimu ila. Maka orang-orang yang berbuat zalim dengan orang-orang yang dizalimi kelak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan sekaligus perbuatan-perbuatan kedzaliman sama manusia yang belum selesai di dunia kelak juga akan ditanyakan oleh Allah. Ini juga sekaligus menunjukkan seperti itu, perbuatan kedzaliman yang pernah kita lakukan di dunia dan kelak begitu kita meninggal itu belum selesai, kelak akan ditanyakan oleh Allah, dipersoalkan, akan dihadapkan orang yang mendolimi dan orang yang berbuat dolim atau orang yang didolimi itu kelak akan diselesaikan tatkala di dunia belum selesai. Kalau kemudian menurut riwayat, ini menurut riwayat sebagai penjelasan dari hadis tadi, yaitu riwayatnya dari Muhammad Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Aisyah, dari Judamah binti Wahab. Judamah binti Wahab adalah saudara perempuan Ukasah bin Mihsan. Kita kan dulu pernah di kitab Fathul Majid membahas seorang tokoh Ukasah bin Mihsan, yang dimana tatkala Rasulullah menyebutkan penduduk surga jumlahnya 70.000 masuk surga tanpa hisab. Lantas kemudian Ukasah bin Mihsan dia berdiri, ya Rasulullah, doakan aku termasuk golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lantas Rasulullah berkata, ya kamu termasuk orang yang di dalamnya. Artinya dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di kitab Fathul Majid kan dulu pernah disinggung. Lantas, yaitu dia adalah saudara perempuan Ukasah. Kalau dia berkata, Judamah binti Wahab, saudara perempuan Ukasah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hadir di majlis Nabi, di tengah-tengah manusia pada saat itu. Bahwa yaqulu, dan Nabi dan dia berkata, laqad hamamtu an anha nganilillah. Kata dia, kata kemudian Judamah binti Wahab, sungguh aku berniat untuk melarang menyusui dari hillah. Maksudnya adalah Nabi yang berkata, sungguh aku berniat untuk melarang wanita-wanita hamil yang menyusui. Istilah dalam bahasa Arabnya hila. Hila adalah wanita hamil tapi nyusoni. Berarti apa? Lagi meteng tapi anaknya dulu genep 2 tahun. Istilah bahasa ketek, bahasanya ada apa? Sudulan. Sudulan ya. Ya, bahasa Arab hila. Hila adalah wanita yang hamil tapi masih menyusui anak kecil. Kan kita tahu dalam Islam
yang namanya menyusui setidaknya 2 tahun kalau tidak ada udzur, kecuali kalau perempuannya itu untuk penyakit lah. Kalau dalam tinjauan medis ternyata dia tidak boleh menyusui, sehingga bulan setelah itu boleh dia menggunakan susu sambung. Tapi yang utama kalau tidak ada ya paling tidak minimnya itu 2 tahun. Kalau dalam ayat Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Nah, lantas fanadhartu fi Rumi wal Faris. Lantas kemudian aku melihat orang-orang Rum dan orang-orang Paris, yaitu mereka itu banyak yang gila, hamil tapi menyusui anak kecil. Dan mereka ternyata tatkala kemudian berbuat gila dalam posisi hamil menyusui anak-anak mereka, tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun. Lantas kemudian mereka itu bertanya tentang azl. Berarti hukum gila ini boleh ya, selama kemudian ibunya sehat, karena tidak membahayakan anak-anak mereka. Suatu saat dengan ditakoni nyung lagi duwe bocah cilik nyusoni, tapi nyung meteng apa uli nyusoni uli dalil ini diantaranya. Lantas kemudian mereka itu bertanya azl itu bersetubuh tapi mengeluarkan air maninya di luar bukan di dalam, istilahnya azl. Wah, pembicaraan dewasa bro. Iya, azl itu bersetubuh tapi tatkala kemudian mau keluar cabut, kemudian keluarkan di luar, istilah bahasanya azl. Itu mereka bertanya tentang azl. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kemudian berkata, menurut hadis yang pertama ini, dzalika al-wadu al-khafiyyu wa huwa al-mau'udatu syu'ilat. Maka yang seperti itu termasuk mengubur anak tersembunyi. Mulanya azl itu kan memiliki hukum 2. Ulama ada yang menghukumi boleh, ulama yang satunya lagi menghukumi tidak boleh. Karena yang namanya azl itu kan sebetulnya membatasi anak supaya tidak kerap main orang hilah kayak maulud. Kan hilah istilahnya si nyusoni bisa petang maning. Ya kan 9899 itu kayak gitu. Ya sudah lah kan. Iya kan? Akhirnya kemudian mereka kan menggunakan azl. Azl itu yaitu cara untuk mengatur anak dengan pola seperti itu. Cuma kalau menurut fikih, satu pendapat menyebutkan boleh dengan catatan satu persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Karena kita tahu lah yang namanya bersetubuh dengan sistem azl ini mengurangi sisi kenikmatan. Ya mulanya harus persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Dan azl ini harus orang yang terlatih. Ini orang terlatih sampai belabas terus. Jadi ya, artinya orang-orang yang terlatih, artinya yang sudah terbiasa. Tapi kalau jenengan yang tidak terbiasa ya gagal terus. Dua anak terus gitu. Lalu ya azl istilahnya. Karena azl bahasa Indonesia senggama terputus gitu. Senggama terputus? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Arabnya azl gitu. Atau sistem azl itu yang pertama diperbolehkan harus persetujuan antara suami dan istri. Yang kedua karena alasan dokter. Karena alasan dokter medis, perempuannya itu ternyata tidak boleh hamil kerepen atau tidak boleh keseringan hamil. Yang seperti ini maka diperbolehkan azl. Yang ketiga, diantaranya azl itu yang diperbolehkan alasan ulama adalah jika kemudian dia menganggap azl itu salah satu hal yang paling tepat untuk menghindari perbuatan zina dan juga sekaligus mengatur anak supaya lebih produktif dalam sisi agama. Kini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan tidak boleh selamanya orang di. Pokoknya yang sana yang pendapat yang kedua selamanya orang boleh, tidak boleh, bahkan mereka menganggap termasuk membunuh anak-anak. Dan kemudian yang lain menyebutkan itu termasuk membunuh atau mengubur anak tersebut. Sampai silakan pilih yang mana? Pilih sini. Pertama. Kayak gitu. Ini azl biar hukumnya seperti itu apa mending naik udah sudah bisa audi. Ya, mau mulai alat kontrasepsi atau yang lain-lain apa?
Ya tetap dia boleh, azl aja jadi pertentangan ulama. Abang ini azl itu kan ada hadisnya, azl itu ada hadisnya, banyak hadisnya. Apa mending, ini saja jadi perbincangan ulama itu. Apa mending bukan dengan cara azl? Dia cara azl seperti kafir yang ini tidak boleh. Bahkan ulama menghukumi termasuk bagian dari membunuh anak. Ya macam-macam yang namanya KPK kan. Iya, kalau KPK kan itu diantaranya ada yang dengan cara spiral, ada yang pil KB, ada yang cara yang lain. Dia ulama menghukumi tidak boleh. Iya tidak boleh. Iya tidak boleh. Berarti lebih baik asli. Lebih baik asli makanya. Ya, aku bingung Cuma dengar harus setuju. Kalau menggunakan azl itu harus persetujuan dari suami istri. Tapi yang istri yang kakak malah setuju. Sehingga istri adalah mesin produknya sih. Dia kalau punya anak yang paling capek kan dia perempuan, biasanya azl dia tetap setuju kalau dia perempuan. Laki-laki kadang-kadang sedia apa enggak ya. Karena berbeda bersetubuh dengan sistem azl yang tidak azl itu berbeda, sisi nikmatnya berbeda. Wong di tokna di luar sih bukan di dalam, kan jelas berbeda kondisinya. Itu seperti itu. Makanya pernah ditanyakan seperti itu dalam hadis ini. Dalam hadis ini menyebutkan karena mengarah kepada pendapat yang tidak boleh. Sampai-sampai kemudian dikatakan itu adalah mengubur anak yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Karena memang ada sisi perbedaan. Dan berikutnya. Sementara kalau menurut riwayat Muslim dari hadis bapakku Abdurrahman Al-Mukri, dia adalah Abdullah bin Yazid dari Sa'id bin Abi Ayyub, meriwayatkan begitu juga Ibnu Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yahya bin Ishaq, dan juga Yahya bin Ayyub, dan juga meriwayatkan juga riwayat yang seperti itu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Ibnu Malik, ketiga-tiganya mengambil jalur dari Aswad. Berarti kalau jalur hadis yang lain banyak yang meriwayatkan hadis seperti itu. Ada di Muslim, ada di Ibnu Majah juga ada, di Abu Dawud ada, di Tirmidzi ada. Hadisnya bukan hanya ini, artinya banyak di kitab-kitab hadis. Sehingga oleh pendapat yang mengatakan tidak boleh azl, diantaranya menggunakan dalil ini. Diantaranya, sekalipun yang mereka sama-sama berdalil nanti, yang membolehkan azl dia berdalil, yang tidak membolehkan azl dia berdalil. Sehingga ulama yang menghukumi membolehkan azl dengan persyaratan yang disebutkan tadi. Dan berikutnya, qala Imam Ahmad, sementara kalau di riwayat yang lain ini, riwayat yang lain, hadis sana telah menyebutkan kepadaku bapakku, yaitu telah menyebutkan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Dawud bin Abi Hindun, dari Sya'bi, dari Al-Qamah, dari Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Allah berkata Salamah bin Yazid Al-Jufi, intolaktu anna wa akhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali aku pergi bersama saudara laki-lakiku menjumpai Nabi. Tatkala kami kemudian berada di hadapan Nabi, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummana mulaika kanat silarahmi, kanat silarahima wa tagri dhaifa. Ya Rasulullah, ibu kami adalah mulaika, dia adalah gemar menyambung tali silaturahim. Ibuku juga, dia orang yang sangat menghormati tamu. Dia banyak berbuat kebaikan seperti ini, seperti itu. Tapi kemudian dia mati di masa jahiliyah. Suatu saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya ibu. Ibuku itu adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahim.
Ibu itu adalah orang yang senantiasa menghormati tamu. Ini kan amalan-amalan Islam ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan dia juga banyak berbuat kebaikan seperti ini, seperti itu. Tetapi kemudian dia meninggal di masa jahiliyah. Fadzalika wa hal dzalika nafi'uha syai'an. Apakah yang mereka lakukan, yang dia lakukan oleh ibuku itu bermanfaat untuknya? Terus takut mengerti apa yang ia lakukan di masa jahiliyah dulu, amalan-amalan kebaikan itu akan bermanfaat ya Rasulullah. Lantas kemudian qala, berkata Rasulullah, la tidak. Jadi ini juga menunjukkan satu amalan kebaikan atau amalan kebaikan bentuknya apa saja yang disebutkan di dalam Islam, entah itu bentuknya menghormati tamu, tali silaturahim, amalan kebaikan manusia, tapi kemudian sisi agama dan akidahnya bukan Islam, maka tidak diterima. Contohnya adalah ibune sahabat ini, namanya Mulaikah, padahal dia gemar menghormati tamu. Dan antum harus peka dalam hal ini. Kalau menyebutkan ahlul jahiliyah, maka jenengan jangan berpikir bahwasanya mereka tidak beragama. Mereka beragama. Agamanya mewarisi agama Nabi Ibrahim, kami agama Nabi Ismail. Cuma saja mereka disebut orang jahiliyah karena bodohnya dalam sisi akidah, keyakinan, yang dimana mereka telah memiliki sisi keyakinan syirik yang menjadikan mereka disebut sebagai orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, padahal mereka mewarisi agama. Dalil ini kan sekaligus bisa menjadi satu hal tatkala Anda itu ditanya, ibuku mbiyen ora salat, ibuku mbiyen ora tau ngaji, ibuku mbiyen ora tau ngapa-apa atau ora tau ibadah. Ning apika? Wong awean kan bilangannya cokane wae seperti ini. Apakah amalannya bermanfaat? Jawab, la, tidak. Contohnya di dalam kalimat ini. Wah, melas ini kan. Kalau kita berpikir terhadap permasalahan itu, kita melas, kasihan itu. Yo, ibu dewek, bapaknya dewek, tapi bagaimana mungkin itu sudah menjadi hukum? Sudah menjadi hukum yang telah diatur dalam pandangan Islam. Ya kayak apa melas lah. Wong dewek dia juga punya ibu, punya ayah, menghendaki kelak suatu saat bertemu lagi. Tapi kenyataannya, kalau suatu saat mereka adalah orang-orang yang mengakui Islam tapi kemudian tidak mengamalkan amalan Islam, sementara memiliki adab, perilaku, akhlak yang baik, maka akhlak yang baik itu hanya dibalas di sisi kehidupan dunia, tidak dibalas kelak di yaumil akhir. Makanya ada sisi keisiannya ibune, isiannya ramane, benar-benar diopeni. Karena ada hadis Rasulullah, celaka seorang yang tatkala kedua ayahnya, ibunya masih ada, tapi tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Maksud dari kalimat tidak menjadikannya masuk ke dalam surga adalah sampai dia orang berbuat baik kepadanya, atau ayah dan ibunya panjenengan tidak diberi petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Mulanya emang dihubungi, bumbungnya si urip, soalnya kalau ini meninggal, finish, rampung. Mana-mana ya, mau dia berkata apa saja, kewajiban kita ya harus menasihati, sering diomongi. Paling minim-minimnya dia itu mengamalkan amalan Islam, minim-minimnya gitu. Amalan-amalan Islam yang paling pokok kan mendirikan sholat. Di antaranya itu aja ngasih duit wong tua meninggal dalam keadaan dia tidak mendirikan sholat, ya bahaya. Maka kata Rasulullah, la, kalimatnya seperti itu. Kulna, kemudian kami berkata, fa inna kanat wadat uhtan lana fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ibuku juga pernah mengubur, yaitu saudara perempuanku, hidup-hidup di zaman jahiliyah. Apakah yang ia lakukan bermanfaat untuknya atau kemudian akan dihukum kelak? Maqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Yang mengubur, yang dikubur berada di dalam neraka. Kalimatnya seperti itu. Yang dikubur, yang mengubur
di dalam neraka. Ini kan berarti menunjukkan ya, ibune nang neraka, adine sing dikubung dia wedon sing wedon dia di dalam neraka. Kenapa alasan seperti itu? Mati dalam keadaan jadi dia juga. Itu yang maksudnya. Cuma ini menjadi perselisihan ulama. Nek anak pertanyaan seperti ini, apakah anak seorang yang kafir bisa masuk ke dalam surga? Ini ulama berbeda pendapat dalam terkait masalah ini. Sehingga misal contoh, anak orang di luar Islam, dia punya anak kecil. Setelah kemudian punya anak kecilnya itu mati. Sampai itu ditakoni, dia anak kecil itu di neraka apa di surga? Sampai jawab apa? Itu neraka. Mereka di surga. Maka ini ada dua pendapat. Satu pendapat menyebutkan di surga. Surganya itu kelak akan yaitu bersama Nabi Ibrahim. Sebagaimana riwayat hadis yang panjang terkait masalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim tatkala mereka itu bersama anak-anak di dalam surga. Dan tatkala Rasulullah bertanya, anak-anak itu adalah anak-anak orang beriman oleh ulama. Kemudian ada yang menafsirkan anak-anak di sini maksudnya adalah kullu mauludin halal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Sehingga kalau suatu saat ada anak kecil lahir, dia meninggal sebelum balik, semuanya berada di dalam surga. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama seperti itu. Berarti pendapat yang pertama menyebutkan anaknya orang kafir kalau meninggal sebelum balik, tempatnya berada di dalam surga. Pendapat yang kedua, anak-anaknya orang kafir itu berada di neraka sekalipun meninggal sebelum balik, dengan alasan sambungannya hadis tadi. Karena hadis tadi ya, kullu mauludin ngalal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga ulama berpendapat kalau orang tuanya Yahudi dan Nasrani, anaknya Yahudi dan Nasrani, ya gitu. Dan alasan yang kedua, peristiwa Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nabi Khidir kan pernah membunuh anak terus diprotes sama Nabi Musa. Lu sampai malah katanya anak-anak, kan diprotes seperti itu. Terus Nabi Khidir dijawab, kan Anda sudah saya kasih nasihat, kalau mengikuti saya jangan Anda itu bertanya apa yang saya lakukan. Wah, Nabi Musa semakin nggak karuan perasaannya. Secara kasat mata dia membunuh anak-anak. Ternyata begitu dijelaskan, anak itu adalah anaknya orang kafir. Dan kemudian orang kafir itu ternyata besok kelak akan menjadi orang yang soleh. Dan dia anaknya itu tetap menjadi kafir keadaannya, sehingga dibunuh di masa anak-anak supaya tidak merepotkan orang tuanya yang soleh. Ini kan berarti menunjukkan berarti anaknya itu dalam keadaan yang dimana masuk di dalam neraka. Dan masih panjang terkait masalah perbedaan dalam terkait masalah. Cuma kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang pertama, kullu mauludin ngalal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang suci. Sehingga selama dia mati meninggal sebelum balik, ya sudah. Mau dia anaknya orang kafir atau yang lain-lain, dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Terlebih ada usul fikih yang berdasarkan hadis Nabi. Ada 4 golongan manusia yang tidak dicatat dia berdosa apa dia berpahala. Di antaranya adalah anak kecil sebelum balik. Kan ada ya, ada 4 golongan manusia dia bebas dari syariat Islam. Orang sholat dia dosa, orang puasa dia dosa. Di antaranya adalah anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang gila sampai dia waras. Yang keempat, pikun. 4 golongan manusia inilah yang bebas dari syariat Islam.
Bulan Ramadan bocah cilik ora puasa, bebas. Bulan Ramadan wong gemblung ora puasa, mangan mie ayam nang dalan, bebas wong gemblung. Nah, sing jadi pertanyaan kan wong waras mie ayam jajan. Gemblung. Bulan lagi gue dinteni waras. Oh iya memang gemblung teni waras. Ya. Kan seperti itu. Tanya, insya Allah masih di bab ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini, apa? Bisa kita coba. Ya, kalau masalah tadi masalah di yang pikun ya. Iya. Kalau pikun ketika air itu bagaimana tadi kalau ditalkin itu? Iya. Kalau pikun Jadi kalau orang pikun nanti catatan amalnya dihitung sebelum dia pikun. Catatan amalannya dihitung sebelum dia pikun. Apakah kita masih berkewajiban atau disunahkan tetap untuk mentalkin orang yang pikun tatkala menjemput kematian? Iya. Karena posisi orang mentalkin orang yang pikun yang nanti menjawab bukan pikunnya, tapi sisi kebiasaan dan imannya. Dan orang pikun itu juga akan sangat bergantung dengan sisi kebiasaan dulu di zaman dia sebelum pikun. Orang dulu sebelum pikun dia ahli sholat, nanti pikunnya pun akan terbawa ibadah. Sekalipun mau ibadah wis pikun, sholat maternetan, dia sholat subuh tetap dia rohaninya itu akan nampak. Sekalipun dia pikun, karena orang pikun itu kebiasaan dari masa dulu sebelum pikun. Jika orang pikun itu akan mencerminkan dia sebelum dia di masa pikun. Kesenangannya kemudian seperti itu. Iya kayak gitu. Artinya suatu saat kemudian dia mau meninggal, ya tetap kewajiban kita disunahkan tetap mental. Karena nanti yang menjawab adalah sisi keimanannya yang ada di dalam dirinya. Ya mudah-mudahan dia bisa menjawab. Gitu. Wong itu nangis sih. Cukup ya? Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.